صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Indah akan membahas tentang tanya jawab seputar ihram dan mikot, dan ini diambil dari buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ya teman-teman semuanya. Ini diterbitkan tahun 2020 di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umroh. Dan kali ini di episode kali ini kita akan membahas tentang ihram dan mikot. Apa yang dimaksud dengan ihram? Nah, ihram itu adalah niat masuk mengerjakan dalam ibadah haji dan umroh dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. Ini sudah dibahas juga di beberapa video sebelumnya bahwa ihram itu termasuk kepada rukun umroh dan rukun haji seperti itu ya. Nah, kemudian di mana sih dimulai ihram haji dan umroh bagi jemaah haji Indonesia? Di sini dikatakan ada ada dua ya teman-teman semuanya. Yang pertama, bagi jamaah haji yang gelombang pertama itu mikot ihramnya itu di Bir Ali Zulhulaifah. Jadi biasanya kalau yang gelombang pertama itu ke Madinah dulu ya teman-teman semuanya ya. Dari Madinah baru nanti ke Mekah, dan mereka mengambil mikotnya itu di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Mengenai Bir Ali, Masjid Bir Ali dan Masjid Zulhulaifah ini teman-teman semuanya bisa ditonton di salah satu video di episode ke-100 sekian, ada pembahasan tentang Masjid Bir Ali. Nah, yang kemudian kedua, bagi jemaah haji gelombang 2 itu mikot ihramnya di sini dikatakan asrama haji embarkasi di tanah air ya, bisa. Nah, bagi yang berihram semenjak di asrama haji embarkasi itu baginya berlaku semua ketentuan dan larangan berihram selama menempuh perjalanan menuju Jeddah antara 8-11 jam sampai tahallul. Kebayang ya, agak berat juga sih sebetulnya kalau dari ihramnya dari asrama haji embarkasi. Jadi pakai ihram dari embarkasi. Nah, harus dijaga larangan ihramnya, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh terbuka aurat, dan harus betul-betul dijaga banget larangan ihramnya. Kalau melanggar maka siap-siap kena dam seperti itu. Nah, ada juga mikot ihramnya itu kalau bagi yang jamaah yang gelombang 2 bisa di atas pesawat udara. Jadi pas posisi pesawat itu lagi di atas, kita ada di dalamnya ya, bukan kita naik ke atas pesawat udara ya, tapi si posisi pesawatnya itu ada di atas. Nah, kemudian kita ada di dalamnya, dan sebelum lintas atau berada pada garis sejajar dengan Yalamlam atau Kornul Manazil seperti itu. Jadi pas sebelum masuk Yalamlam, pas nanti dikatakan bahwa Bapak Ibu semuanya inilah sudah masuk ke tempat mikot, itu langsung baca niatnya labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan seperti itu ya. Kemudian di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Maret 1980 yang dikukuhkan kembali tanggal 19 September tahun 1981 tentang mikot haji dan umroh seperti itu ya. Jadi bisa di embarkasi, bisa di pesawat, dan bisa di Bandara King Abdul Aziz seperti itu. Nah, gimana sih sebetulnya bentuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan? Di sini dikatakan bahwa pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 helai kain yang tidak berjahit. Satu helai dipakai sebagai sarung dan satu helai sebagai selendang diselendangkan di bahu. Nah, pakaian ihram tersebut bagi laki-laki disunahkan berwarna putih ya teman-teman semuanya. Sedangkan bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh badan, tetapi harus terbuka bagian mukanya, tidak boleh bercadar, dan telapak tangannya juga harus dibuka, tidak boleh pakai sarung tangan seperti itu. Nah, boleh nggak sih dalam keadaan ihram menyembelih hewan ternak untuk keperluan makan? Boleh, karena yang dilarang itu adalah yang hewan buruan ya, berburu dan membunuh binatang buruan darat yang halal serta binatang lain yang tidak membahayakan seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang dilarang selama dalam keadaan ihram? Ini dia. Ini yang harus betul-betul dijaga ya teman-teman. Bagi laki-laki itu memakai pakaian biasa tuh nggak boleh. Nggak boleh juga memakai kaos kaki, sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Kemudian nggak boleh menutup kepala yang melekat seperti topi, peci, sorban, dan sebagainya. Kemudian untuk perempuan itu menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan itu nggak boleh, baik kaos tangan atau plastik yang buat
kayak makan gitu juga nggak boleh. Kemudian menutup muka dengan cadar itu nggak boleh ya. Kemudian larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan ini sama ya, dua-duanya nggak boleh, laki-laki atau perempuan tetap nggak boleh pakai wangi-wangian, kecuali kalau sudah memang bajunya itu wangi ya, sudah terendam molto misalkan gitu, pewangi dan sebagainya, itu boleh kalau sebelum niat haji atau umroh. Kemudian memotong kuku, mencabut rambut dan bulu di badan itu nggak boleh. Nggak boleh juga berburu dan menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang memang membahayakan boleh dibunuh. Nah, ini juga nggak boleh menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi pada waktu ihram seperti itu ya. Ini makanya teman-teman, larangan nikah dan menikahkan itu betul-betul harus dijaga ya. Nanti aja kalau sudah selesai haji, kalau sudah selesai rangkaian umrohnya, sudah tahallul gitu ya, maka itu diperbolehkan. Kemudian berjumpa dan bersetubuh juga nggak boleh. Dan terakhir mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor juga nggak boleh. Wala rafasa wala junaha, gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian apa saja ibadah yang boleh dilakukan oleh perempuan selama haid dan ibadah haji? Semua ibadah boleh dilakukan kecuali sholat dan tawaf. Ingat ya ini. Kemudian apakah jamaah haji laki-laki atau perempuan yang sedang berihram itu boleh melepaskan pakaian ihramnya? Sebetulnya ini boleh melepaskan pakaian ihramnya, tapi di tempat tertutup dan tidak ada orang yang melihatnya. Seperti ketika misalkan dia berhajat di kamar mandi atau menggantikannya, diganti aja karena kotor, itu yang penting nggak ada orang yang lihat. Kemudian apabila membuka pakaian ihram di tempat terbuka, maka hukumnya haram, tapi dia tidak kena dam. Ya, tidak kena dam. Selanjutnya, apakah boleh berihram haji atau umroh itu sebelum sampai mikot? Boleh berihram haji atau umroh sebelum sampai mikot. Ini menurut Abu Hanifah hukumnya lebih utama seperti itu. Nah, apa hukumnya jika jamaah haji melewati mikot makani tanpa berihram umroh atau haji karena lupa atau tidak tahu? Kalau lupa ya sama nggak tahu. Nah, jawabannya adalah apabila haji melewati mikot makani tanpa ihram umroh atau haji, maka hukumnya wajib membayar dam isaah dalam kesalahan atau mengambil cara lain. Yang pertama, dia kembali lagi ke mikot yang dilewati tadi sebelum melaksanakan salah satu kegiatan ibadah umroh atau haji. Yang kedua, dia mengambil mikot haji yang terdekat dengan tanah haram, tapi bukan Tanim, Ji'rana dan Hudaybiyah, tetapi di Rabi'ah atau Jeddah. Kemudian dia berniat ihram dari tempat dia teringat atau menyadari, dan cara ini dikenakan denda ya teman-teman gitu. Kemudian apa hukumnya orang sakit yang dibawa ke kota Mekah dan sebelumnya dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh? Nah, dia wajib memasuki kota Mekah dalam keadaan ihram, akan tetapi dianjurkan isytirat atau ihram bersyarat. Apabila karena penyakitnya terpaksa tidak dapat menyelesaikan hajinya, maka dia boleh bertahalul melepas ihramnya tanpa membayar dam. Dan apabila akan melaksanakan hajinya nanti, dia mengambil mikot dari rumah sakit atau rumah kediaman. Nah, bagaimana niat ihram bersyarat untuk yang tadi, yang sakit tadi? Labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun Allahumma famahilli haitsu habasani. Seperti itu, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahlul di tempat aku terhalang itu. Nah, apabila penyakitnya itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tawaf sa'i, maka dianjurkan tidak perlu diihramkan dengan niat kepergian ke Mekah sebagai perawatan atau pengobatan lanjutan rujukan atau sakit, seperti itu. Dan selanjutnya adalah apa hukumnya membuka kain ihram jemaah haji yang sakit karena alasan perawatan? Boleh, karena darurat di sini ya. Dan pada saat sudah memungkinkan, wajib dia mengenakan kembali kain ihramnya tanpa dam dan tidak perlu niat ihram lagi. Apabila tidak memungkinkan memakai kain ihram, maka boleh melaksanakan hajinya tanpa kain ihram, akan tetapi dikenakan dam. Lalu bagaimana? Apakah perbedaan antara jamaah haji yang sakit yang memasuki kota Makkah untuk alasan pengobatan dan dalam keadaan ihram dan tidak?
Nah, di sini jawabannya, apabila jemaah haji yang sakit memasuki kota Mekah dengan keadaan ihram dan mati dalam keadaan ihram, maka dia telah mendapatkan pahala hajinya. Dan apabila dia memasuki kota Mekah tanpa ihram, maka dia mati bukan dalam keadaan berhaji. Ini ada hadisnya dari Ibnu Abbas. Kemudian, apa hukumnya orang yang sudah ihram dari mikot? Akan tetapi karena sesuatu hal terpaksa membatalkan ihramnya, hukumnya itu wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Lumayan ya, Masya Allah. Kemudian apa yang dianjurkan setelah berihram dari mikot? Nah, tentunya setelah berihram maka dianjurkan membaca talbiyah, sholawat, dan doa. Apakah boleh membaca talbiyah sejak dari rumah kediaman di perjalanan dan di asrama haji yang berkasih? Boleh, hanya saja tidak disertai dengan niat ihram atau haji umroh. Maka pendapat lain mengatakan belum boleh karena talbiyah merupakan bagian dari ihram. Nah, mana yang lebih afdol sih sebetulnya, membaca talbiyah, doa, dan zikir dengan suara keras atau suara pelan? Membaca doa dan zikir itu sebetulnya diutamakan dengan sir ya, suara yang tidak nyaring. Tapi membaca talbiyah bagi laki-laki itu diutamakan dengan bersuara keras atau nyaring atau jahar. Nah, sedangkan bagi perempuan dengan suara sir seperti itu. Nah, apa hukumnya memotong atau mencukur rambut, memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram? Hukumnya itu dilarang ya, karena tadi kan memotong kuku itu termasuk kepada larangan ihram. Memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram wajib membayar fidyah atau denda dengan memilih salah satu di antara tiga, yaitu dia bisa menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin masing-masing 1,5 sok atau 1,5 kilogram beras makanan pokok atau berpuasa 3 hari. Wah, Masya Allah. Selanjutnya, apakah boleh berbicara dengan kata-kata kotor, keji, atau berbuat fasik sewaktu melakukan ibadah haji? Tidak diperbolehkan. Dan apabila hal itu dilakukan maka hajinya tetap sah, tapi tidak membayar dam atau fidyah, akan tetapi dia menggugurkan pahala hajinya. Nauzubillah ya. Subhanallah. Apakah boleh laki-laki yang sedang berihram menutup kepala dengan payung? Boleh, karena menutup kepala dengan sesuatu yang tidak menempel di kepala itu dia tidak apa-apa ya, seperti payung, karena dia tidak langsung menempel ke kepala. Apakah boleh jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin, atau sabuk? Boleh. Jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin, dan sabuk karena peralatan tersebut itu tidak termasuk kepada pakaian, tapi masuknya kepada aksesoris. Nah, apakah boleh jemaah haji yang sedang berihram menggunakan pasta gigi, sabun mandi, atau membunuh nyamuk dan lalat? Boleh dan tidak kena dam, karena bertujuan untuk membersihkan gigi dan merawat kesehatan, tapi tidak untuk wangi-wangian ya teman-teman semuanya. Jadi pasta giginya itu yang tidak ada wangi-wangian, dan sabun mandinya juga tidak ada wangi-wangian. Nah, karena wangi-wangian itu tadi berarti dia membatalkan ya, dan demikian juga diperbolehkan untuk membunuh nyamuk, lalat, dan binatang lainnya itu kalau misalkan mengganggu ya, catatannya adalah mengganggu. Lalu apa hukumnya menyisir rambut dalam keadaan ihram? Boleh apabila berkeyakinan tidak akan merontokkan rambutnya, tapi kalau seandainya dia yakin bahwa dia akan rontok rambutnya, maka sebaiknya dihindari. Apakah boleh suami istri yang sudah menyelesaikan umroh bagi haji tamattu atau bersetubuh atau jima? Boleh apabila sudah menyelesaikan tawaf, sa'i, dan cukur ya, seperti itu. Apakah boleh suami istri yang sedang menunaikan ibadah haji bersetubuh? Boleh apabila tidak sedang dalam keadaan ihram dan sudah tahallul sani, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mikot makani? Mikot makani adalah tempat yang dijadikan batas untuk memulai ihram haji atau umroh. Nah, di mana letak mikot makani itu? Letak mikot makani ada 5 tempat. Ada Zulhulaifah. Nah, ini nanti kita akan bahas ya teman-teman semuanya di video berikutnya, karena ini lumayan panjang juga pembahasannya ya. Thank you for watching my video. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.